Halo semuanya, kami dari kelompok 13 kelas 4 SK1 pada kesempatan ini akan membahas salah satu metode supervised learning yaitu naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode klasifikasi berbasis probabilita atau peluang yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Metode ini menggunakan teorema Bayes dengan rumus probabilitas posterior sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H dikali probabilitas prior dibagi probabilitas X. Terdapat dua asumsi pada metode naive Bayes, yakni semua atribut adalah prioritas dan bersifat independen secara statistik. Asumsi ini kebanyakan tidak selalu benar, namun dalam praktiknya metode ini tetap memberikan hasil yang baik. Karena diasumsikan semua atribut saling independen, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Adapun kelebihan metode naive Bayes yakni mudah diimplementasikan dan menghasilkan hasil yang bagus di sebagian besar kasus. Sedangkan kelemahannya yakni secara praktiknya terdapat dependensi antar variabel dan asumsi class conditional independence dapat menyebabkan kehilangan akurasi. Ilustrasi perhitungan sederhana pada naive Bayes. Misalkan, terdapat suatu training set sebagai berikut. Kemudian, dari training set tersebut akan digunakan untuk menjawab persoalan menggunakan metode naive Bayes, yaitu tentukan kelas play, yes atau no, jika diketahui outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true. Pertama-tama, kita hitung dahulu semua kejadian dalam tabel frekuensi sebagai berikut. Kemudian, ubah setiap frekuensi menjadi bentuk probabilitas atau peluang. Nilai 0,22 pada temperatur sama dengan hot dan play sama dengan yes didapat dari banyak frekuensi pada bagian tersebut dibagi banyak kejadian dari play sama dengan yes, yaitu 9. Kemudian, sesuai persoalan, hitung likelihood play sama dengan yes ketika outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true. Likelihood play sama dengan yes dihitung dengan mengalihkan semua atribut outlook sunny sama dengan yes, temperatur cool sama dengan yes, humidity high sama dengan yes, windy true sama dengan yes, dan play sama dengan yes. Hasil yang diperoleh untuk likelihood yes given attribute adalah 0,0053. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung likelihood play sama dengan 0 ketika outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true, yaitu dengan mengalihkan semua atribut tersebut. Hasil yang diperoleh untuk likelihood no given attribute yaitu 0,0206. Kemudian, masukkan semua perhitungan tersebut ke dalam rumus sebagai berikut. Nilai yang didapat untuk peluang untuk play sama dengan yes adalah 20,5% dan peluang untuk play sama dengan no adalah 79,5%. Karena peluang untuk play sama dengan no lebih besar dari peluang untuk play sama dengan yes, maka untuk persoalan outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true, play sama dengan no. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh naive Bayes di aplikasi R. Nah, yang pertama kita akan menginstal package-nya dulu, yaitu package E1071 untuk menggunakan fungsi naive Bayes-nya. Lalu ketika sudah selesai diinstal, kita akan aktifkan package tersebut. Lalu kita inputkan data dari Excel, bisa juga manual, tapi pada kali ini kita akan input data dari Excel, yaitu kita akan aktifkan package readXL. Lalu kita masukkan ke satu variabel. Lalu kita cek apakah data itu sudah masuk atau belum. Kita tunggu. Nah, ini dia data-datanya, ada 14 observasi. Lalu kita akan mendefinisikan satu variabel yaitu data.test untuk persoalan yang ada di atas tadi ya, yaitu ketika outlooknya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, dan windy-nya sama dengan true. Lalu ini kita akan memberikan nama-nama di kolom dataset data testnya. Nah, lalu kita akan mencari nilai-nilai probabilitasnya. Berikut adalah nilai probabilitas yang terbentuk ya. Nah, untuk misalnya kita ambil contoh kenapa bisa rainy no ini 0,4, itu karena observasi keseluruhan untuk play sama dengan no itu ada 5. Nah, untuk rainy
dan no itu ada 2, jadi 2/5 itu sama dengan 0,4. Begitu juga dengan Sunny no itu 0,6 didapat dari 3/5 dan seterusnya. Nah, ketika nilai-nilai probabilitas sudah didapatkan, kita akan melakukan klasifikasi data testing tersebut dengan fungsi predict. Nah, untuk persoalan outlook sama dengan sunny, temperature sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true, itu untuk klasifikasi play-nya itu sama dengan no. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.